Halo pemirsa Tips Pajak Media dan pengunjung tipspajak.com yang budiman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara melakukan pelaporan SPT tahunan badan untuk badan yang tidak ada kegiatan usaha alias nihil-nihil saja. Bagaimana caranya? Langsung saja kita menuju. Oke. Terusnya kita masuk ke portal dari DJP Online, ketik saja di Google DJP Online ya. Seperti ini. Kita langsung masukkan akunnya. Saya harap kita tidak sedang lupa password ya. Namun jika lupa password pun ada solusi di sini. Langsung saja ketik lupa kata sandi dan lakukan langkah-langkah berikutnya. Tutorialnya ada juga di video yang lain di channel Tips Pajak Media. Oke pemirsa, ini adalah tampilan setelah kita berhasil masuk. Langkah berikutnya yakni klik lapor. Lapor ini ada dua pilihan, filing dan e-form. Kami sarankan untuk memakai e-form ya, karena lebih sederhana dan lebih praktis. Nah, setelah kita klik e-form, di sini ada tampilan laporan-laporan yang telah berhasil kita lakukan ya, laporan-laporan yang telah berhasil kita lakukan. Berikutnya yaitu kita buat SPT tahun 2020. Nah, karena atas akun ini telah melakukan pelaporan, jadi kita coba klik pembetulan ya. Untuk Anda yang belum pernah melakukan pelaporan, tentu saja klik di yang status normal. Oke. Kan ya. Kemudian klik kirim permintaan, ada di bagian bawah. Dan klik permintaan ini akan muncul seperti ini. Ini adalah file e-form yang dihasilkan. Langsung saja kita klik OK ya, pemirsa. Oke, ini dia. Setelah kita klik OK, berikutnya kita langsung menuju kita membuka file tadi yang ada biasanya di folder download ya. Baik pemirsa, kita telah berhasil masuk ke file e-formnya. Kita lakukan ini. Langkah pertama adalah kita masukkan tentu saja ini ya, tahun pajak ini. Oke, lanjut. Dan berikutnya tips dari kami adalah kalau mengisi SPT ini setelah halaman itu adalah dari belakang. Untuk yang nihil-nihil sederhana, langsung saja kita masuk di lampiran 6 ya. Lampiran 6 dan langsung buka. Oke, di lampiran 6 ini daftar penyertaan modal pada perusahaan. Jika tidak ada, kita kosongin saja. Langsung kita naik ke lampiran 5. Nah, di lampiran 5 ini adalah yang wajib ya. Kita wajib untuk mengisikan nama pemegang saham. Oke, nama pemegang sahamnya ya. Ini NPWP diusahakan untuk diisi karena ini hanya dummy, jadi kita isikan aja. Kebanyakan 100. Ini misal, nah ini misal modal sekian ini. Lalu ini juga jangan lupa untuk diisi. Biasanya ini kita isi saja, ada direktur dan komisaris ya, biasanya kalau CV ya, atau direktur dan komanditer. Baik, setelah lampiran 5 langsung kita menuju ke lampiran 4. Lampiran 4 ini berisi mengenai penghasilan-penghasilan yang telah penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, jika
perusahaan Anda ada kegiatan usaha dan dikenakan PPh final PP23, maka itu masuk ke kolom 4, ke nomor 14 ini ya. Ini ditulis aja peredaran yang telah dikenakan PPh final PP23. Namun karena ini adalah video untuk untuk wajib pajak yang tidak ada kegiatan usaha atau alias nihil, jadi kita kosongi saja ya. Nah, itu lampiran 4 kita menuju ke lampiran 3. Lampiran 3 ini adalah daftar pemotongan. Jika ada PPh22 ini, misal Anda melakukan penjualan ke bendahara, pemerintah atau instansi pemerintah, maka Anda dipungut PPh22 sebesar 1,5%. Kemudian untuk PPh23 ini biasanya 2% atas jasa-jasa. Lalu kita naik ke lampiran 2, tetap dibuka. Nah, karena ini nihil, kita lewati saja. Dan lampiran 1, karena nihil juga kita lewati saja. Oh iya, lampiran 1 ini berisi perhitungan penghasilan neto fiskal. Dan sedangkan lampiran 2 ini tadi berisi mengenai biaya-biaya usaha. Jika sudah, langsung kita menuju ke induk lanjutan untuk mengisikan di sini ya, untuk mengisikan namanya dan tanggalnya. Ini sekarang dibuat tanggal 9 Februari 2021 ya. Lalu kita masukkan nama lengkap dan NPWP. Nah, kita akan nama lengkap dan NPWP. Jika sudah, langsung saja kita klik submit. Di sini harus ada lampirannya. Anda tidak boleh untuk ketinggalan lampirannya. Meskipun nihil, tetap harus dibuat lampirannya. Lalu ini adalah masukkan kode verifikasi Anda yang dikirim melalui email yang telah terdaftar di DJP online Anda. Jika kode verifikasi tidak masuk-masuk, maka silakan dicek di petunjuknya di dua video atau 3 video sebelum ini. Setelah selesai, langsung kita klik submit. Submit, selesai pula laporan SPT tahunan badan nihil ya. Oke, seperti itu. Yang perlu diperhatikan lagi, syarat mutlak untuk bisa lapor SPT tahunan badan ini adalah Anda harus membuat laporan keuangan yang minimal atau paling sedikit berisi 1. Laporan laba rugi yang berisi penghasilan berapa, dikurangi biaya-biaya berapa sehingga menghasilkan laba atau rugi berapa. Dan yang kedua adalah neraca yang berisi daftar-daftar aset dan daftar hutang dan modal, atau sekarang bisa sering dikenal juga dengan laporan posisi keuangan atau neraca ya. Dan yang ketiga adalah daftar peredaran usaha selama setahun, selama tahun 2020. Seperti itu, di-scan, jangan lupa ditanda tangan direktur, dicap, kemudian di-scan, dijadikan PDF dan di-upload di lampiran ini. Dan klik submit. Baik pemirsa, itulah tadi video mengenai cara pelaporan SPT tahunan badan untuk CV yang omsetnya 0 atau nihil. Jika masih ada pertanyaan atau ingin ada video lain yang ingin mengulas hal-hal khusus, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah dan insya Allah jika tidak ada halangan akan kita buatkan videonya. Baik, jangan lupa dukung kami dengan klik like dan subscribe YouTube Tips Pajak Media dan silakan join ke Telegram Tips Pajak. Di situ akan lebih real time, akan lebih cepat informasi-informasinya, dan juga jangan lupa untuk mengunjungi Facebook Tips Pajak serta tentu saja website kami di tipspajak.com. Sampai jumpa dan salam sukses.